Maghrib datang begitu cepatnya di tahun 2020, di mana masih ada COVID dan PPKM kala itu. Anaknya dia. Di tempat ini, gue nekat bangun sesuatu bareng tim gue. Rumah kosong, dengan tumbuhan yang tumbuh liar. Kayak udah lama ditinggalin hidup. 2020, era kegelapan. Saat semua orang takut mulai, gue justru melangkah dengan rasa bangga dan jujur, sedikit rasa was-was. Di tempat ini, berdiri sebuah kedai kopi. Hype pada masanya. Tempat nongkrong, tempat ide-ide liar dibikin jadi nyata. Bro, lu yakin sama tempat ini? Ya bro, insya Allah gue yakin. Tapi bukan cuma gue, bahkan orang-orang yang baru pertama kali masuk juga, dia bilang ruangan ini tuh beda. Hawanya dingin, sunyi, tapi berat. Kayak ada yang merhatiin dari balik pintu tua itu. Dan mereka belum tahu kalau rumah ini tuh udah kosong selama 8 tahun. Gak ada yang berani nyentuh, gak ada yang tahan tinggal lama di sini. Gue pun kadang ngerasa malam-malam tertentu, waktu lampu mulai redup dan suara luar hilang, ada nafas pelan yang bukan dari siapa-siapa. Ini masih awal, pas proses pembangunan, bangunan ini masih benar-benar kosong. Gak ada apa-apa, cuma tembok dan hawa yang bikin bulu kuduk merinding. Siang itu, gue dan tim lagi istirahat. Gue milih rebahan di bangunan kedua, tempat paling pengap dan sunyi. Tapi pas gue mau bangun, badan gue gak bisa gerak sama sekali. Seakan-akan kayak ada yang nahan, sesuatu yang gak kelihatan. Tolong woi, tolong woi, tolong. Gue udah teriak sekuat tenaga, tapi anehnya gak ada satupun yang dengar. Dan dari situ gue sadar, ini bukan tempat sembarangan. Gue dan tim sepakat ngadain pengajian. Kita juga manggil seseorang, orang yang ngerti hal-hal kayak gini. Malam itu pengajian kelar, orang-orang udah pulang, tinggal gue, tim, dan beliau. Kita sepakat buat gak langsung pulang, karena ada yang ganjal di bangunan sebelah. Akhirnya, kita mutusin buat masuk. Assalamualaikum. Perasaan kita semua saat itu campur aduk. Sesak, lembab, pengap, kayak gak ada udara. Dan lo tahu apa yang gue lihat? Justru tim gue gak bisa lihat sama sekali. Bayangan melingkar, tembus dari lantai sampai ke atap bangunan. Gila, apa ini yang orang-orang bilang siluman ular? Tapi gue gak kuat ngeliat ke atas. Mata gue langsung nunduk, badan gemeter, kaki gue mematung. Tiba-tiba bahu gue ditepuk sama beliau. Kamu ajan ya, jangan takut. Gue ajan, tapi suara itu kayak bukan dari tenggorokan gue. Lantang, tapi gak asing. Gue hampir tumbang. Untungnya tim nahan bahu gue. Suasana makin dingin, tapi keringat dingin mulai netes. Beliau langsung nyuruh gue duduk dan tim mulai baca ayat suci. Setelah itu, keadaan mulai membaik. Gue dan tim akhirnya keluar dari ruangan itu dan istirahat. Tapi entah kenapa suasana masih berat. Kayak ada yang belum selesai. Ada yang masih ngikutin langkah kita dari belakang.
Sejak malam itu, bangunan itu nggak pernah lagi terasa biasa. Kita mulai jaga sikap, nggak sembarangan masuk, nggak sembarang ngomong, dan ini baru awal bro. Masih ada yang lebih aneh. Itu terjadi nggak lama setelah kejadian ini. Kalau lo pikir ini udah cukup seram, tunggu sampai lo dengar kejadian yang berikutnya. Gue bakal ceritain semua. Pelan-pelan, biar lo ngerasain sendiri. Betapa tipis sebenarnya jarak antara dunia kita dan dunia mereka. Follow gue dan cerita ini belum selesai.